Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal matematika kelas 5 yang diambil dari buku senang belajar matematika halaman 80 dan 81. Langsung untuk latihan soalnya, kerjakan soal berikut. Nomor 1. Sebuah keran mengalirkan 30 liter air dalam waktu 6 menit. Keran tersebut digunakan untuk mengisi bak tandon dengan volume 45 liter. Ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon adalah berapa menit. Untuk menyelesaikan soal demikian, pertama harus hafal terlebih dahulu rumus tentang debit. Ini harus dihafalkan sekali. Debit yaitu volume per waktu atau volume dibagi waktu. Dan di sini yang diminta untuk nomor 1 ini adalah mencari berapa waktu. Kalau demikian yang ini rumusnya mencari waktu tinggal volume dibagi dengan debit. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit, atau sama halnya dengan volume dibagi debit, sehingga volume per debit atau volume dibagi dengan debit itu sama saja. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya yang akan kita selesaikan. Di sini volumenya adalah 45 liter. Kita masukkan di sini 45 dibagi debitnya berapa. Di sini debitnya adalah 30 liter per 6 menit. Bila demikian debitnya di sini 30 per 6. 45 dibagi 30 per 6. Sama dengan sini langsung ini 4 sama halnya dengan 45 dibagi 30 per 6, berarti 30 dibagi 6 yaitu 5. 45 sekarang 45 dibagi 5 9. Sehingga waktunya adalah 9 menit. Berikutnya latihan soal untuk nomor 2. Sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Jadi di sini volumenya diketahui 24 liter, debitnya 3 liter per menit. Adapun yang ditanyakan waktu dalam bentuk menit. Ingat rumus debit, ini harus dihafal. Sekali lagi saya ingatkan, debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Karena sekarang ditanyakan mencari waktu, maka waktu sama dengan volume per debit atau sama halnya dengan volume dibagi dengan debit. Ini mencari waktu. Volumenya berapa? 24 ini dibagi dengan debitnya yaitu 3. 24 dibagi 3 8. Bila demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mengisinya adalah 8 menit. Berikutnya latihan soal untuk nomor 3. Debit air 25 cm per detik, sedangkan volume wadah yang diisi air 314 cm kubik. Berapa waktu yang diperlukan? Jadi di sini debitnya 25 cm kubik per detik, volumenya 314 cm. Ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mengisinya. Untuk mengetahui berapa waktu, ingat rumus tentang waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya berapa? Yaitu 314 dibagi dengan debit itu 25. 314 dibagi 25. Kita hitung di sini 314 dibagi 25 itu berapa? 31 bagi 25 1, 25 kali 1 25. 31 dikurangi 25 tinggal 6, masukkan turunkan 4, 64 dibagi dengan 25 yaitu 2, 25 kali 2 50. Selanjutnya dikurangi 64 dikurangi 50 menjadi 14. 14 tidak bisa masukkan 0 sini koma. 140 dibagi 25 sama dengan 5. 25 kali 5 125. Selanjutnya 140 dikurangi 125 yaitu 15. Tidak bisa masukkan 0, 150 sekarang menjadi dibagi 25 menjadi 6. 25 kali 6 150. Sehingga 314 dibagi 25 sama dengan 12,56. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 12,56. Karena ini detik berarti satuannya ke sini adalah waktunya dalam bentuk detik. Itulah jawaban untuk nomor 3.
Selanjutnya latihan soal untuk nomor 4. Sebuah kolam renang akan dibersihkan, volume kolam renang 1500 liter, debitnya diketahui 300 cm kubik per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk membersihkan kolam renang? Sebelum kita mencari waktu, perhatikan di sini satuan isinya terjadi perbedaan, di mana di volumenya adalah liter, di debit di posisi cm kubik. Kalau demikian samakan terlebih dahulu, yaitu liter kita rubah ke bentuk cm kubik. Caranya bagaimana? Liter sama halnya dengan desimeter kubik. Kalau demikian 1500 liter sama halnya dengan 1500 desimeter kubik. Selanjutnya dari desimeter kubik turunkan ke bentuk centimeter kubik, sehingga turun satu tingkat. Pada konversi satuan isi, satu tingkatnya berarti dikali, atau ketika turun satu tingkat berarti dikali 1000. Kalau demikian 1500 dikali 1000 sama halnya dengan, cukup tambahkan 03 saja di sini, menjadi 1.500.000. Sehingga volumenya dalam bentuk centimeter kubik sama dengan 1.500.000 cm kubik. Setelah satuan isinya sama, sekarang tinggal kita hitung waktunya. Mencari waktu yaitu volume per debit atau volume dibagi dengan debit. Volumenya yaitu sekarang diketahui 1.500.000 dibagi debit itu 300. Ini hilangkan 02, ini pun sama. Sekarang 15 dibagi 3, 15 bagi 3 5, tambahkan 0 1 2 3 1 2 3 menjadi 5000. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 5000. Karena di sini satunya detik berarti 5000 detik. Berikutnya latihan soal untuk nomor 5. Sebuah wadah memiliki volume sebesar 600 cm kubik. Debit airnya adalah 30 cm kubik per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurasnya? Di sini volumenya 600 cm kubik, debit pun dalam bentuk cm kubik. Berarti satuan isinya tidak perlu ada perubahan. Tinggal kita masukkan rumus mencari waktu. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya 600 dibagi debitnya 30. 600 dibagi 30 sama halnya berapa? 6 dibagi 3 2. Kalau demikian 600 dibagi 3 sama dengan 20. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Berikut latihan soal nomor 6. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam tersebut dialiri dengan 2 selang, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan? Di sini volumenya adalah 96 meter kubik. Adapun dialiri 2 selang, masing-masing 1,5 liter. Kalau demikian debitnya berarti 2 kali 1,5 liter per menit. Karena 2 selang berarti 2 kali debit, yaitu 2 kali 1,5 liter per menit. Ditanyakan waktunya. Untuk menyelesaikan soal demikian bagaimana? Perhatikan terlebih dahulu di satuan isinya. Di sini bentuknya meter kubik, sini liter. Kalau demikian ini jadikan ke bentuk liter. 96 meter kubik jadikan ke liter sama halnya dengan turunkan ke bentuk desimeter kubik. Berarti turun satu tingkat, tambah 0,3 atau dikali 1000. Ini sama dengan 96.000 desimeter kubik. Desimeter kubik sama dengan liter, berarti ini sama. Kalau demikian volumenya sekarang sudah dalam bentuk liter, yaitu 96.000 liter. Setelah satuan isinya disamakan dalam bentuk liter, selanjutnya masukkan rumus mencari waktu. Mencari waktu caranya yaitu volume dibagi dengan debit. Volumenya yaitu 96.000 dibagi debitnya yaitu 2 kali 1,5. 2 kali 1,5. Ini 2 kali 1,5 sama dengan 96.000
dibagi 2 kali 1,5 itu berapa? Hitung di sini 1,5 dikali 2. 2 kali 5 10, simpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 menjadi 3. Satu angka belakang koma kan hilang 0 1 menjadi 3. Sehingga 2 kali 1,5 sama dengan 3. Sekarang 96.000 dibagi 3. 96.000 dibagi 3 itu berapa? Yaitu 32. 96 bagi 3 32, masukkan 0 1 2 3 menjadi 32.000. Hingga waktunya adalah 32.000, karena ini menit berarti 32.000 menit. Selanjutnya latihan nomor 7. Debit air keran dari PDAM 7.500 cm3 per menit. Bak mandi yang berukuran 60 cm kali 50 kali 50 cm akan diisi air hingga penuh. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? Di sini diketahui debitnya 7.500 cm3 per menit. Adapun ukuran dari bak, ukuran bak sama halnya dengan volume dari sebuah bak tersebut. Volumenya yaitu 60 cm kali 50 kali 50. Yang ditanyakan adalah waktu. Di posisi volume 60 cm kali 50 cm kali 50 cm itu berarti volumenya berapa? Ini sama aja dengan rumus mencari balok ini sebetulnya, yaitu 60 kali 50 dulu. 6 kali 60, hitung di sini saja, kali 50 kali 50. 6 dikali 5 30, masukkan 0 1 2. Selanjutnya 3000 dikali 50. 3 kali 5 15, masukkan 0 1 2 3 4. 1 2 3 4 menjadi 150.000. Sehingga volumenya sekarang sudah kita ketahui, yaitu di sini saja taruhnya sama dengan 150.000 cm3, karena ini sudah dalam bentuk volumenya. Sekarang ditanyakan waktu. Berapa waktunya? Rumus mencari waktu yaitu waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya yaitu 150.000 dibagi debitnya 7.500. Ini hilang 2, ini pun hilang 2. Sekarang menjadi 1.500 dibagi 75. Sama-sama dibagi 3 dulu. 15 bagi 3 5, masukkan 0 1 2. Ini pun bagi 3, 75 bagi 3 25. Sekarang samakan dibagi 5. 5 bagi 5 1, masukkan 0. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sekarang menjadi 100 dibagi 5. 100 bagi 5 20. Bila demikian waktunya adalah 20 menit. Berikut latihan soal nomor 8. Sebuah tandon dapat diisi dengan selang 50 liter per menit selama 12 menit. Tandon diisi dengan selang 1,2 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan untuk memenuhi tandon tersebut? Ada sebuah tandon yang mana dapat diisi air dengan selang 50 liter. Di sini berarti sebuah debit 50 liter per menit selama menunjukkan ini waktu 12 menit. Selanjutnya, kalimat berikutnya, tandon diisi dengan selang berdebit 1,2 liter per detik. Jadi dari tandon yang debit 50 liter per menit dalam waktu 12 menit tersebut akan diisi dengan selang yang menggunakan atau yang berdebit 1,2 liter per detik. Kalau demikian ini cari dulu mestinya apa? Volumenya. Kita masukkan dulu debit yang kedua yaitu, atau debit yang kedua untuk pengisian yaitu 1,2 liter per detik. Akan diisi 1,2 liter per detik. Waktunya yang ditanyakan. Saya ulangi lagi biar lebih jelas untuk nomor 8 karena ini agak sedikit rumit kalimatnya. Ada sebuah tandon debitnya adalah 50 liter per menit dalam waktu 12 menit. Tandon tersebut akan diisi dengan
selang ataupun dengan debit 1,5 liter per detik. Yang ditanyakan adalah waktunya. Demikian berarti harus dicari terlebih dahulu volume dari yang pertama, volume yang ini atas. Untuk mencari volume, ingat rumus debit dulu. Debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Mencari volume berarti debit dikali waktu. Debit volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Ini untuk yang ini yang atas atau yang debit dan waktu 50 liter per menit dalam 12 menit. Berarti volumenya itu berapa? Debitnya itu 50 dikali waktu yaitu 12. 50 dikali 12, 5 dikali 12 sama dengan 60, masukkan 0 menjadi 600. Sekarang tandon tersebut sudah kita ketahui yaitu 600 liter. Selanjutnya tandon yang debitnya atau yang volumenya tandon yang volumenya 600 liter tersebut akan diisi dengan debit selang yaitu 1,2 liter. Kalau demikian ditanyakan berapa waktu. Untuk mencari waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Berarti volume yang mana itu? Ini 600. Dibagi dengan debitnya yaitu 1,2. 600 dibagi 1,2 itu berapa? Kita samakan ke bilang bulat terlebih dahulu. 1,2 menjadi ini dipindahkan koma menjadi 12. Sekarang 600 ini pun tambah, karena ini pindah koma 1 atau dikali 10 ini pun sama 01, tambahkan menjadi 6000 dibagi 12. 6000 bagi 12 perhatikan 60 bagi 12 5, masukkan 0 1 2 1 2 jadi 500. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengisi volume 600 liter dengan debit 1,2 liter per detik, waktu yang dibutuhkan adalah 500. Karena yang detik berarti sekarang dalam bentuk detik. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 9. Sebuah kolam ikan memiliki volume 96 meter kubik. Kolam ini diisi dengan 4 buah keran yang masing-masing memiliki debit 12 liter per detik. Berapa waktu yang diperlukan sampai kolam penuh? Ada kolam di mana volumenya 96 meter kubik. Diisi dengan 4 buah keran. Ini menunjukkan debitnya. Debit diisi dengan 4 buah keran, masing-masing debit 12 liter per detik. Berarti 4 kali 12 liter per detik. 4 kali 12 liter per detik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Yang kan waktu yang dibutuhkan dalam bentuk berapa waktu yang dibutuhkan dalam bentuk, tentunya adalah karena ini detik berarti detik. Perhatikan di volumenya dalam bentuk meter kubik, di debit dalam bentuk liter. Kalau demikian samakan dulu ke bentuk liter. 96 meter kubik, 96 meter kubik, turunkan satuan isinya ke bentuk desimeter kubik dulu. Karena apa? Desimeter sama halnya dengan liter. Kalau demikian 96 turun 1, karena ini kali baginya 1000, karena turun berarti dikali 1000 atau tambah 0 3 menjadi 96.000 desimeter, sama halnya dengan 96.000 liter. Dan demikian untuk nomor 9, volumenya 96 meter kubik sama halnya dengan 96.000 liter. Sekarang setelah satuan isinya sama-sama bentuk liter, masuk mencari mencari waktunya. Waktunya yaitu rumus mencari waktu yaitu volume dibagi dengan debit. Volumenya 96.000 dibagi debitnya itu 4 kali 12. 4 kali 12 sama dengan 96.000 dibagi dengan 4 kali 12 sama dengan 48 sama dengan 96 bagi 48 2, masukkan 0 1 2 3 menjadi 2000. 96.000 dibagi 48 sama dengan 2000, sehingga waktu yang dibutuhkan sama dengan 2000 detik. Selanjutnya latihan soal nomor 10.
Perhatikan gambar berikut. Sebuah tandon diisi dengan pipa berdebit 1,6 liter per detik. Secara bersamaan bagian bawah tandon terdapat peran untuk menyalurkan air dengan debit 0,8 liter per detik. Volume tandon 180 liter dan awalnya kosong. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai tandon terisi penuh? Di sini ada tandon yang mana diisi dengan pipa, tapi ini debitnya. Ini debit diisi atau debit satu atau debit masuk, ini sama dengan debit satu saja atau debit masuk 1,6 liter 1,6 liter per detik. Selanjutnya di bagian bawah terdapat keran menyalurkan air dan debit, berarti ini debit keluar atau debit kedua. Debit keluar ini maksudnya atau debit kedua itu 0,8 liter per detik. 0,8 liter per detik. Adapun volume dari tandon 180 liter. Volume 180 liter. Ditanyakan berapa lama waktu. Untuk mencari waktu, rumus waktu, ingat dulu ini, waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Di sini debitnya ada dua, kalau demikian ini debitnya adalah samanya dengan volume dibagi dengan selisih dari debit yang ada. Kita tulis di sini volume dibagi selisih debit. Jadi volumenya berapa? Volumenya adalah 180 dibagi dari selisih debit yang ada. Debit yang ada itu debit masuk dan debit keluar. Debit masuknya 1,6, debit keluar 0,8. Demikian dibagi selisih atau 1,6 dikurangi 0,8. Kita hitung 1,6 dikurangi 0,8 itu berapa? Di sini 1,6 kurangi 0,8. Ini 6 tidak bisa, pinjam 1 menjadi 16 kurangi 8, 8. Sini 0 kurangi 0, 0. Sehingga selisihnya adalah 0,8. Selanjutnya 180, volume 180 dibagi 0,8 disamakan dalam bentuk bilangan bulat terlebih dahulu. Ini pembagiannya 0,8 pindahkan koma 1 menjadi 8 atau dikali 10. Di sini pun sama, tambah 0 1 atau dikali 10. Sekarang menjadi 1800 dibagi 8. Sebelum dilanjutkan, disederhanakan dulu. Ini bisa 18 dibagi 2 9, masukkan 0 menjadi 900. 8 dibagi 2 4. Ini pun masih bisa sederhanakan lagi. 900 dibagi 2 sama 450 dibagi 4 bagi 2 2. Sekarang menjadi 450 dibagi 2. Kita hitung di sini menggunakan pembagian Prokapit. 450 dibagi 2. 4 bagi 2 2, 2 kali 2 4. 4 kurangi 4 0. 5 turunkan, 5 bagi 2 2, 2 kali 2 4. 5 kurangi 4 1. 1 tidak bisa, turunkan 0 menjadi 10 bagi 2 5. 2 kali 5 10, sehingga 225. 450 dibagi 2 sama dengan 225. Demikian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon adalah 225. Karena di sini detik satuannya, maka di sini pun satuan waktunya adalah 225 detik. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.